Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, Syekh Hasan Haji di dalam kitab Al-Jurumiyah, Al-Ajurumiyah, beliau membuka pembahasan ilmu nahunya itu di dalam kitabnya dengan pembahasan mengenai kalam. Kalam di dalam bahasa Arab itu bermakna sebagai kalimat di dalam bahasa Indonesia. Beliau menyampaikan al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bahwasanya kalam itu adalah al-lafzu, berupa kata. Jadi tidak bisa dikatakan kalam jika itu bukan berupa kata, seperti bunyi kendaraan atau bunyi lonceng atau suara air yang jatuh, kemudian suara bedug dan sebagainya. Karena itu bukan lafaz sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Karena beliau menyampaikan bahwa kalam itu pertama harus berupa lafaz, berupa kata. Sesuatu yang diucapkan oleh mulut kita, oleh manusia. Kemudian selanjutnya sebuah kalimat itu bisa dikatakan kalam. Selanjutnya beliau menyampaikan al-murakkab, dia harus tersusun. Harus tersusun, baik itu berupa susunan isim atau dikenal dengan jumlah ismiyah, ya, seperti Zaidun qaimun. Z itu isim, qaimun itu isim yang bermakna Z itu sedang berdiri, Z itu berdiri. Kemudian atau berupa susunan fi'il, ya, susunan isim dengan fi'il atau disebut dengan jumlah fi'liyah. Seperti ja'a Zaidun, ja itu fi'il, Zaidun itu isim. Ja telah datang, Zaidun, Z telah datang. Jadi kalau murakkab bisa dikatakan kalam. Tapi kalau tidak murakkab seperti seperti mengungkapkan tiba-tiba ada orang datang qama, berdiri aja, tiba-tiba ada orang tiba-tiba ngomong qama, berdiri. Ataupun ada orang tiba-tiba berbicara Zaidun, tiba-tiba datang ke kita orang ngomong Z, gitu doh, kita akan kebingungan, ya, karena dia tidak tersusun. Ya. Kemudian harus mufid. Selanjutnya beliau menyampaikan al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufid. Al-mufid yang ketiga syaratnya kalam itu harus memberikan faidah, memberikan makna. Jadi susunan kata tersebut, kalimat tersebut harus dipahami dengan baik. Contoh misalkan, ini contoh yang sering digunakan oleh para ulama. Ada kalimat in qama Zaidun, jika Z berdiri, atau in ja'a Zaidun, jika Z datang. Orang tentu akan bertanya, maksudnya apa? Jika Z datang kenapa? Jika Z berdiri kenapa? Nah, ini contoh kalimat yang tidak mufid, yang tidak memberikan faidah karena tidak dipahami. Ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Kemudian yang terakhir bil wad'i, dengan sengaja. Jadi sebuah kalimat itu dikatakan kalam jika diucapkan dengan penuh kesadaran, disengaja oleh orang yang menyampaikannya. Adapun sebuah kalimat yang dilontarkan, yang dikeluarkan oleh orang yang sedang tidur, ngigau, yang mengatakan kalimatnya tersusun rapi jelas. Dia mengatakan misalkan saya mau makan roti, saya mau menonton TV, itu jelas kalam, jelas dipahami, tetapi dia tidak sengaja, ya, aisabil wada', tidak disengaja dia mengatakannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya kalam itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Hasan Haji di dalam kitab Al-Ajurumiyah, beliau menyampaikan bahwasanya kalam itu harus berupa lafaz, bukan bunyi lonceng, bukan bunyi kendaraan. Kemudian harus murakab, harus tersusun, bukan satu kata, harus tersusun dari dua subjek dan predikat. Kemudian
harus mufid, harus memberikan faidah, memberikan makna, harus dipahami. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, harus disengaja diucapkannya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.